Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang keanehan yang hanya dimiliki oleh suku Jawa. Semua suku di Nusantara yang jumlahnya begitu banyak dan beragam, memang masing-masing memiliki keunikan dan kekhasannya. Tradisi, budaya, dan karakter yang ada di setiap suku di Nusantara itulah yang menciptakan dan membentuk keunikan dan kekhasan suku-suku yang ada. Dari keunikan dan kekhasannya itulah yang kemudian bisa kita lihat dan tahu kenapa suku Jawa berbeda dengan suku-suku lain yang ada di Nusantara ini. Keunikan dan kekhasannya itu pula yang kemudian membentuk warna-warni suku-suku di Nusantara. Di sini kita bisa lihat sebagai contoh di mana orang Jawa atau suku Jawa memiliki banyak keunikan yang membuat mereka banyak diterima di setiap tempat yang mereka diami. Dan berikut ini adalah keunikan-keunikan dan keanehan dari suku Jawa. Kalem dan suka mengalah. Sebagaimana dengan orang Batak yang memiliki suara khas yaitu keras, atau orang Timur yang bernada tinggi. Orang Jawa juga memiliki kekhasan dalam berbicara, lemah dan lembut atau santun. Sifat inilah yang membuat orang Jawa banyak diterima di masyarakat luas. Belum lagi ketika orang Jawanya asli Solo, maka kita akan menobatkannya sebagai sesosok makhluk terlembut di muka bumi ini. Apalagi perempuan Solo yang terkenal sangat sopan dan lembut gemulai. Selain itu, dengan tingkat kesabaran yang hebat, membuat mereka bisa sukses di setiap tempat di mana mereka berada. Kesuksesan itu disebabkan oleh sikap mereka yang mudah diterima orang itu. Dengan bahasa yang lembut, mereka mudah diterima. Soal bahasa ini, dalam pandangan Profesor Noam Chomsky, dikatakan bahwa bahasa bukan dihasilkan dari interaksi sosial, akan tetapi sudah melekat dalam genetik manusia. Bahasa bukan diketahui karena proses pembelajaran, akan tetapi sudah ada dalam struktur biologis manusia. Hal ini bertolak belakang dengan pandangan umum yang dipegang oleh para filsuf sebelumnya, yang memandang bahwa bahasa itu adalah tabula rasa, yakni sesuatu yang dipahami melalui proses pembelajaran. Selanjutnya, ahli dalam membaur. Ketika orang Jawa memasuki lingkungan baru, sebisa mungkin ia akan menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Sepertinya mereka memiliki keahlian dalam bersosialisasi dengan lingkungan baru. Mungkin ada sebagian kita menganggapnya lain, dan tidak jarang juga membuat sebagian yang lain jengkel. Tapi itulah mereka. Dengan begitu, mereka akan membaur dengan cepat dan pada akhirnya diterima di dalam masyarakat. Sifat yang satu ini kadang membuat kita risih, namun suka tidak suka, sifat ini adalah bentuk dari implementasi sikap sopan dan kalem. Tapi jangan salah, sikap ini hanya akan mereka tujukan ketika awal perkenalan saja. Ketika sudah akrab, maka mereka sama dengan teman-teman yang lain. Namun tidak jarang juga ada yang konsisten dengan sikap mereka yang satu ini. Kemudian orang Jawa akan kesulitan dalam menghilangkan sifat medoknya. Bukan karena mereka sudah terlalu lama terbiasa dengan proses bermedok ria itu, namun struktur rongga mulut, kerongkongan, dan peta pembentukan kata dan kalimat dalam kepala memiliki kecenderungan kuat untuk menghasilkan karakter medok. Hal ini sulit dihilangkan karena merupakan bawaan genetik. Hal yang sama dapat dijumpai pada bangsa India, di mana kalau berbicara selalu menggeleng-gelengkan kepala dan menjulurkan telapak tangan. Karena kebiasaan ini sudah dimulai sejak kanak-kanak. Selanjutnya, orang Jawa jago bercerita. Hal berikutnya yang menjadi cerita khas orang Jawa adalah tabiat suka ngomong yang tidak ada duanya. Orang Jawa begitu senangnya ngomong berlama-lama. Jika bangsa Jepang kerja dalam 12 jam sehari, maka hal sebaliknya bisa saja terjadi pada orang Jawa.
mereka dalam sehari bisa ngomong sampai 12 jam. Jadi jangan heran kalau Soekarno bisa berpidato berlama-lama, karena tabiat suka ngomongnya ini diwariskan dari jalur ayahnya. Soekarno sudah dikasih ngomong 2 jam tapi malah minta tambah. Begitu juga dengan Bung Tomo dan tokoh-tokoh Jawa lainnya yang suka ngomong dan ngomong. Kita bandingkan saja dengan Raja George VI dari Inggris, yang bahkan untuk ngomong 1 kalimat saja sampai harus berkonsultasi ke dokter. Hitler saja yang terkenal ganas dan buas itu ngomong paling lama cuma 15 menit kalau berpidato. Seperti yang kita semua ketahui, suku Jawa merupakan suku terbesar yang berada di Indonesia. Suku ini terkenal akan tata krama, lemah lembut, dan sopan santun. Masyarakatnya tidak hanya berada di Jawa saja, melainkan tersebar ke seluruh pelosok Indonesia bahkan di dunia. Hal ini karena penduduk Pulau Jawa ikut program transmigrasi saat pemerintahan Orde Baru. Kebesaran suku Jawa tidak bisa dilepaskan dari sejarahnya yang panjang. Hasil kebudayaan berupa peradaban suku Jawa menjadi salah satu yang paling maju. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kerajaan-kerajaan adidaya yang berdiri di tanah Jawa beserta beragam warisan yang masih dapat kita lihat hingga saat ini. Misalnya Kerajaan Mataram dan Majapahit, serta candi-candi seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan candi-candi yang lainnya menjadi bukti kebesaran kekuasaan yang pernah berjaya di suku Jawa. Masyarakat dari suku Jawa dapat dikenali dari bahasa, garis keturunan, filosofi hidup, dan sikap yang masih dapat diamati hingga saat ini. Heru Sutanto mendefinisikan masyarakat Jawa adalah sebagai salah satu masyarakat yang hidup dan tumbuh berkembang dari zaman dahulu sampai sekarang, dan turun-temurun menggunakan bahasa Jawa dalam berbagai ragam dialeknya, serta mendiami sebagian besar Pulau Jawa. Sebagian besar masyarakat suku Jawa menggunakan bahasa Jawa dalam berkomunikasi sehari-hari. Bahasa Jawa dikenal dengan aturan yang dikenal dengan unggah-ungguh, dengan kosakata dan intonasi berdasarkan hubungan antar pembicara dan lawan bicara. Aspek kebahasaan ini sesuai dengan adanya pengaruh sosial yang kuat dalam budaya Jawa, terutama status sosial di dalam masyarakat. Selanjutnya adalah sistem kekerabatan parental atau bilateral yang memperhitungkan keturunan dari pihak ayah dan pihak ibu. Dengan prinsip bilateral, maka seseorang dari suku Jawa memiliki hubungan yang sama luasnya dengan keluarga dari pihak ibu dan pihak ayah.